Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga selundupkan buah pinang dan ganja, 2 warga Papua Nugini ditangkap tentara di perairan Jayapura. Diduga karena korsleting listrik, 4 toko di Fak-Fak terbakar. Pasokan dari daerah minim cabai di Pasar Hama di Jayapura mahal. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun kebijakan tersebut hanya berlaku di ruangan terbuka yang tidak banyak orang. Di ruangan tertutup dan transportasi publik, masker masih wajib diberlakukan. Meskipun demikian, Jubir Satgas COVID-19 Papua Barat Arnoldus Tiniap meminta masyarakat bila berada di ruang publik padat dengan orang, masker wajib dikenakan dan protokol kesehatan tetap digalakan. Jadi kalau sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, artinya kan kalau kita lihat kita secara bertahap kita mulai dari status pandemi, kita mulai turunkan tingkatan pandeminya. Mungkin ke depan kita akan mungkin ditetapkan endemi. Tapi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat artinya bahwa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kalau kita di luar ruangan itu berarti maksudnya bukan berarti pada saat kita di luar ruangan terus kemudian dengan banyak kerumunan masyarakat, tetap kita harus pakai. Ya, jadi bukan berarti di luar ruangan harus lepas masker, tidak. Jadi kita lihat dari situasi di mana misalnya pada saat kita ada berkomunikasi dekat dengan orang lain dalam satu kelompok yang lebih padat komunitasnya, kita harus pakai masker. Bapak, surat edarannya sudah keluar ke Bapak? Surat edarannya sudah dikeluarkan ke Bapak? Yang di Papua Barat kita belum, tapi yang secara nasional sudah dikeluarkan. Bapak, untuk situasi pandemi di Papua Barat sudah ini? Ya, kita lihat dari data kita di bulan terakhir ya, secara berangsur-angsur kita sebenarnya semakin turun, kita punya data kasus. Berapa persen itu Bapak kalau? Sekarang kan persentase kesembuhan kita kan 98%. Ya. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw juga meminta para bupati dan wali kota terus memberikan perhatian penanganan pandemi COVID-19 di masyarakat. Walaupun saat ini angka positif COVID-19 menurun, penanganan COVID-19 serta percepatan vaksinasi tetap diprioritaskan selama ia menjabat Gubernur Papua Barat. Kita punya orang tua, tahu sama kita punya mama adalah, tahu sama kita punya adik-adik kakak semua, perlunya vaksinasi itu. Jadi jangan ada yang mempelintir. Kalau kadang-kadang vaksinasi nanti membunuh masyarakat. Saya belum dengar di Papua Barat, tapi di Papua itu syarat dengan desas-desus isu-isu seperti ini. Kadang-kadang hindari vaksinasi. Jangan. Karena itu upaya pemerintah, upaya negara, bahkan di seluruh dunia untuk memperkuat ketahanan tubuh dari dalam. Ini yang sangat penting. Pemda Papua Barat juga meminta seluruh bupati dan wali kota menggencarkan vaksinasi di Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Mimika saat ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kantor Pengadilan Agama Mimika yang saat ini sering menangani kasus perceraian selama 4 bulan terakhir baru menangani sebanyak 64 kasus perceraian. Dibandingkan dengan tahun 2021, di periode yang sama ada 87 kasus yang harus ditangani pengadilan agama. Perceraian itu termasuk perkara gugatan. Nah, selain itu ada juga perkara harta bersama, kemudian ada perkara waris, permohonan
penetapan ahli waris, permohonan asal-usul anak, dispensasi kawin, itu juga ada. Jadi perkara-perkara cerai selain perceraian juga ada. Cuman yang paling banyak memang perkara perceraian. Ini 2021, kalau total perkaranya sih 1 tahun itu ada perceraian ada 193. Kalau 2021 4 bulan pertama itu 87. Kalau 2022 4 bulan pertama 63. Jadi ada penurunan ya? Iya, ada penurunan. Kalau penyebabnya yang paling banyak ini adalah bulan Mei 2022. Itu ada 5 yang sudah diambil akta cerainya. Kemudian 5-5-nya itu alasannya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Jadi pertengkaran itu. Hanya penyebab perceraian itu yang paling banyak memang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dan yang kedua itu ada meninggalkan salah satu pihak. Jadi pasangannya itu pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin, kemudian tanpa alasan yang jelas juga. Kalau tahun sebelumnya ada 87 perkara perceraian, kalau tahun ini ada 63. Jadi lumayan ada 24 selisih. 12. Jadi bulan ini ada 12 perkara masuk perceraian. Jadi ada 75 per bulan Mei, 23 Mei. Jumlahnya ada 242 perkara totalnya. Totalnya 250. Itu 193-nya itu perceraian. Dalam kasus perceraian itu, pengadilan juga telah berusaha melakukan mediasi untuk para pasangan suami istri agar bisa kembali akur. Tahun 2021, Pengadilan Agama berhasil mendamaikan 35 pasangan, sedangkan di tahun 2022 baru 4 perkara yang diselesaikan dengan damai. Kasus perceraian di Papua paling banyak terjadi di Mimika dan sebagian besar disebabkan masalah ekonomi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan pembalap berjibaku di medan motor cross atau trail adventure Pasmar 3. Mereka harus melintasi jalan berlumpur, menembus sungai dan bukit. Medan yang cukup sulit ini tidak menyurutkan pembalap untuk terus memacu kendaraannya. Komandan Pasmar 3 Sorong Brigjen Marinir Rudi Sulistianto mengatakan kejuaraan balap motor ini diselenggarakan untuk memperkenalkan Pasmar 3 kepada masyarakat dan juga membangkitkan olahraga sepeda motor dan mobil di Papua Barat. Kami membuat berbagai macam event kegiatan olahraga, baik olahraga internal maupun yang kita gelar secara open atau eksternal. Ada off-road, kemudian mood racing off-road, dan hari ini kita melaksanakan adventure trail, di mana di adventure trail ini kami fokuskan kegiatan di dalam kesatrian kami, dan syukur alhamdulillah pesertanya hampir 200 orang Mbak sekarang. Dan mudah-mudahan dengan yang kegiatan yang kita laksanakan, masyarakat luas khususnya yang di Papua Barat semakin mengenal satuan kami, mengenal kesatrian kami, dan tentunya bermanfaat untuk pertumbuhan olahraga motor maupun mobil di Papua Barat. Seperti itu. Ini titik-titiknya di mana dengan hadiahnya? Titik-titiknya kita ada semuanya di dalam sini. Ada kita menyiapkan 5 checkpoint sebagai kontrol untuk para crosser, baik itu kontrol untuk apabila terjadi sesuatu di jalan, kerusakan mesin maupun ada kecelakaan. 200 peserta mengikuti acara ini, sebagian pembalap datang dari sejumlah wilayah di Papua. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.